Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lisa Muliza dengan NIM 2415050098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan melalui Quran surat Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 94. Baik, sebelum kita masuk pada pemahaman lebih dalam mengenai ayat tersebut, kita harus mengetahui arti dari ayat yang kita bahas. Untuk ayat 90 disebutkan bahwa para pemuka orang kufur dari kaumnya berkata, "Sungguh jika kamu mengikuti Syuaib, niscaya kamu benar-benar menjadi orang yang rugi." Ayat 91 menyebutkan bahwa maka gempa dahsyat menimpa mereka, sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam runtuhan tempat tinggal mereka. Pada ayat 93 menyebutkan, orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka mendustakan Syuaib, itulah orang-orang yang rugi. Ayat 94 mengatakan bahwa ketika Syuaib yakin azab akan menimpa kaum kafir, ia meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, Tuhanku, sungguh aku telah benar-benar menyampaikan risalah Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihatimu. Maka bagaimana aku akan bersedih terhadap kaum kafir seperti kalian?" Setelah kita mengetahui ayat serta terjemahannya, kita harus mengetahui landasan dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab gempa sebagai bentuk balasan atas pendustaan mereka, karena mereka adalah orang yang zalim, berbuat riba, dan menimbang timbangan dengan curang. Dan juga Allah menegaskan sunnahnya bahwa kezaliman dan penolakan Rasul berujung pada kehancuran. Ayat ini menjadi prinsip umum. Cobaan seperti kemiskinan, penderitaan diturunkan untuk membangkitkan kerendahan hati, taubat, serta agar kembalinya manusia kepada Allah, dan agar manusia tersebut sadar akan kekuasaannya. Ini mengajarkan umat Islam untuk menghindari sombong, serta selalu adil dalam praktik muamalah, karena pada dasarnya Allah selalu mengawasi apa yang telah dilakukan. Lalu kita masuk pada pembahasan ayat. Pada ayat 90, kata lainit taba'tum berarti diancam, ditindas oleh kaum Syuaib. Pemuka kaum yang sombong mengancam pengikut Nabi Syuaib bahwa mereka akan rugi jika beriman. Hal ini adalah potret tekanan sosial terhadap sebuah kebenaran. Jika dikaitkan dalam konteks pendidikan, ayat ini berhubungan dengan pendidikan tauhid, di mana tauhid dalam kisah ini merupakan upaya untuk membentuk manusia yang merdeka, manusia yang tidak bisa didikte oleh materi ataupun ancaman manusia lainnya, karena hatinya sudah terpaku pada satu otoritas tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada ayat 91, yaitu pada kata fa'akhazathumur rajfatun, menjelaskan gempa yang sangat dahsyat sehingga mayat-mayat bergelimpangan dan turun hujan dalam bentuk api. Jika dikaitkan dengan nilai pendidikan, yaitu adanya bentuk persisten yang dilakukan oleh Nabi Syuaib. Persisten di sini bukan sekedar keras kepala, melainkan kegigihan yang berlandaskan prinsip, di mana mengajarkan kita bahwa proses yang benar jauh lebih utama daripada hasil yang instan. Kegigihan untuk tetap berada di jalur yang benar seperti Nabi Syuaib adalah kesuksesan tersendiri. Dan di ayat ke-92 menjelaskan bahwa karena sebegitu dahsyatnya gempa tersebut membuat mereka hancur seolah-olah tidak pernah tinggal di sana, menunjukkan betapa fananya kekayaan dan kekuatan fisik tanpa iman. Ayat ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang bersifat fisik adalah sesuatu yang fana. Pendidikan harus mengarahkan manusia untuk membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu, yaitu iman serta amal jariyah. Lalu pada ayat 93 dan 94 disebutkan dalam kata bil ba'sa'i wad dharra bahwasanya Tuhan telah menguji suatu kaum dengan kesempitan dan penderitaan agar mereka itu tunduk dan merendahkan diri. Lalu Nabi Syuaib berpaling dan berkata, ia tidak akan bersedih ataupun menyesal dengan kaum kafir, karena ia telah menyampaikan risalah dengan jujur. Jika kita kaitkan dengan nilai pendidikan, bahwasanya Nabi Syuaib menunjukkan sikap teguh serta memberikan peringatan berkali-kali. Pendidikan pada dasarnya bukan hanya memberitahu apa yang benar, tapi memberikan antisipasi serta kewaspadaan sebagai bentuk penguatan serta pembentukan moral. Setelah memahami ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya rangkaian ayat ini memberikan kerangka konseptual bahwa pendidikan Islam merupakan proses membangun karakter yang tahan uji dan spiritual yang kokoh, sehingga manusia bisa tetap bijaksana
serta tetap tangguh dalam menghadapi kesulitan. Dengan menyadari bahwa atribut duniawi merupakan sifat yang fana, fokus pendidikan beralih pada pembentukan manusia yang beradab, tangguh, dan memiliki kompas moral yang jelas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.